Halo semua, gua Indra. Di video kali ini gua akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen chapter terbaru, yakni chapter 262. Dan oke, gak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Chapter kali ini berjudul Pertarungan Tak Manusiawi di Shinjuku bagian 34. Sebelumnya kita sudah dikejutkan oleh kemunculan Yuta yang memakai tubuh Gojo, di mana saat itu perhatian Sukuna langsung beralih kepada Yuta. Keduanya pun langsung mengaktifkan domain expansion. Dan ya, tepat melanjutkan dari sana, kali ini cerita dibuka dengan memperlihatkan sebuah penghalang kecil yang menampung clash antara domain expansion Yuta dan juga Sukuna. Jadi di sini Yuta memakai cara yang sama seperti Gojo sebelumnya. Yuta memperkecil barriernya untuk menahan serangan Malevolent Shrine dari luar. Di mana cara ini memungkinkan Yuta untuk mempertahankan Unlimited Void selama 3 menit. Nah, sementara itu Sukuna sendiri sudah memperkecil jarak dari domainnya menjadi seluas bagian luar penghalangnya Unlimited Void. Hal itu membuat Sukuna jadi mampu mengeluarkan Malevolent Shrine lebih dari 99 detik. Dalam waktu 3 menit ini Yuta berencana untuk menghajar Sukuna habis-habisan demi mencegahnya menggunakan Malevolent Shrine. Sedangkan Sukuna berniat menghancurkan Unlimited Void dan meluaskan jarak domainnya, sehingga dia bisa menghabisi semua orang. Siapakah yang akan menang? Mari kita lihat bersama. Pertarungan pun dimulai. Di sini Yuta mencoba menarik Sukuna menggunakan Blue. Sukuna pun datang. Namun di sini tinju Yuta berhasil ditahan Sukuna. Lalu Sukuna kemudian mendaratkan tinju beruntun pada wajahnya Yuta. Tampak Yuta terkejut mengetahui Sukuna bisa memakai domain amplification untuk menembus infinity selagi ia masih dalam domain expansion. Sekedar info aja, meski domain amplification tidak bisa dipakai bersamaan dengan teknik kutukan, tapi domain amplification sendiri bisa dipakai bersamaan dengan domain expansion. Dan alasan Yuta tak mengetahui hal tersebut, itu dikarenakan para gagak Mei-Mei tak bisa memasuki pertarungan Gojo dan Sukuna sewaktu mereka berduel dalam domain expansion. Nah, sementara itu ketika Yuta berduel dengan Sukuna, di waktu yang sama kita diperlihatkan Rika dalam perwujudan sempurnanya tengah memeluk dan menangisi tubuh asli Yuta yang sudah tak bernyawa. Chapter kali ini pun berakhir sampai di sana. Oke, jadi itu dia Jujutsu Kaisen chapter 262. Sudah lama sekali ya gua enggak membahas manga Jujutsu Kaisen dalam format video panjang. Gua sih maunya enggak skip pembahasan. Cuman ya karena enggak ada waktu, gua terpaksa melakukannya. Anyway, chapter kali ini singkat sekali. Total hanya ada 7 panel saja yang berisikan cerita. Dari berita yang gua baca, katanya Gege Akutami selaku autor dari Jujutsu Kaisen lagi sakit. Makanya panel dari chapter kali ini irit banget. Selain itu, serialisasi Jujutsu Kaisen juga bakal libur dulu untuk 3 minggu. Apakah Gege beneran sakit atau dia menghindari ancaman-ancaman dari fandomnya Gojo? Ya apapun alasannya, gua harap Gege bisa kembali pada kondisi terbaiknya. Well, tapi terlepas dari itu, jujur chapter kali ini agak mengecewakan sih bagi gua. Selain karena ada beberapa hal yang membuat gua kepikiran waktu boker, tapi yang paling gua kagak demen dari chapter kali ini adalah kenapa Yuta dibikin jadi badut kayak gini gitu loh. Dapat akun top global bukannya gacor, malah kayak orang linglung nih si Yuta. Nah, pasti kebanyakan dari kalian berpikir jika alasan Yuta membadut di chapter kali ini itu karena Yuta belum menyesuaikan dirinya dengan tubuh dan segala kemampuan yang dimiliki Gojo. Namun sayangnya hal itu bagi gua malah jadi terasa janggal. Mengapa demikian? Ketika tadi Yuta dan Sukuna sudah saling mengadu domain expansion, di sana Yuta menjelaskan jika dia telah menjalani switch training bersama Gojo untuk meningkatkan teknik barriernya. FYI, switch training sendiri merupakan latihan yang menggunakan metode bertukar tubuh antara dua penyihir guna untuk meningkatkan kemampuan salah satu penyihir secara cepat melalui bantuan teknik kutukan Uwi Uwi. Dan ya bagi gua disinilah letak kejanggalannya.
Jika sebelumnya Yuta sudah pernah bertukar tubuh dengan Gojo, seharusnya Yuta punya sedikit experience ataupun gambaran bagaimana ketika dia menggunakan tubuh Gojo. Sehingga alasan Yuta perlu penyesuaian dengan tubuhnya Gojo terdengar menjadi sebuah alasan konyol bagi gua. Lalu kejanggalan kedua, bagaimana bisa Yuta tidak mengetahui kalau Sukuna bisa memakai domain amplification bersamaan dengan domain expansion. Meskipun tadi sudah ada penjelasan bahwa Gagak Mei Mei tak bisa menyiarkan situasi yang terjadi dalam duel domain expansion antara Gojo dan juga Sukuna, tapi penjelasan barusan malah terasa seakan dibuat-buat. Kita tahulah ketika Kenjaku menggunakan tubuhnya Geto, dia juga bisa mengakses ingatan masa lalunya Geto. Lantas mengapa Yuta yang menggunakan teknik yang sama dengan Kenjaku bisa-bisanya tidak mengingat memori Gojo? Dimana untuk pertarungan Gojo dan Sukuna itu hitungannya masih seger banget. Ya mungkin nanti bakal ada aja yang komen, kan bang otak Gojo udah rusak. Oleh karena itu beberapa ingatan di otaknya jadi tidak bisa diakses lagi sama Yuta. Namun alasan itu malah menambah kejanggalan baru. Jika memorinya saja kagak bisa diakses, lalu bagaimana cara Yuta bisa mengakses teknik kutukan Gojo? Secara teknik kutukan itu terletak pada otak. Lagian kalaupun Yuta gak bisa mengakses memori Gojo, sekarang Yuta punya Six Eyes yang mampu menganalisis kemampuan lawan secara instan. Jadi aneh aja jika Yuta tidak bisa mengantisipasi informasi sepenting itu dalam situasi seperti tadi. Ya biar kagak muter-muter di sana aja, gua udahin topik itu sampai di sana saja. Siapa tahu ada dari kalian yang bisa menjawabnya. Tulis aja pendapat kalian di kolom komentar. Lalu berikutnya, ini sih udah bukan kejanggalan lagi. Sosoknya aja bagi gua udah ibarat anomali di manga Jujutsu Kaisen. Sosok yang gua maksud tak lain adalah Om Sukuna. Kok bisa gitu setelah sebelumnya Sukuna frustasi dan susah setengah mati mengaktifkan domain expansion, sekarang tahu-tahu dia bisa mengaktifkannya sekali lagi sekaligus langsung menyesuaikan domainnya dengan Unlimited Void. Padahal kita semua juga udah pada tahu kalau energi kutukan Sukuna udah makin menipis sekarang. Dia juga abis dihantam Black Flash 9 kali sama si Yuji. Lalu tangan, mulut, otak, dan bahkan jantungnya aja udah rusak parah. Tapi kenapa gitu Sukuna bisa dengan gampangnya mengotak-ngatik domainnya di chapter kali ini? Ya kalau lu pada tanya gua sendiri bingung mau ngejelasinnya bagaimana. Bagi gua, chapter kali ini merupakan puncak dari inkonsistensi GG Akutami dalam menulis Jujutsu Kaisen. Bukan berarti gua benci Jujutsu Kaisen. Layaknya fans pada umumnya, gua merasa heran aja sama chapter kali ini. Dan beberapa chapter sebelumnya juga sih. Ya kalau ditanya suka atau enggak suka mah, gua tetap bakalan jawab suka-suka aja. Anyway, di akhir chapter kita diperlihatkan Rika yang memeluk tubuhnya Yuta. Apakah itu merupakan foreshadowing dari kematian Yuta? Mengingat besar kemungkinan Yuta hanya mampu mempertahankan tubuh Gojo selama 5 menit saja. Atau apakah itu merupakan gocekan ciamik yang sengaja GG Akutami persiapkan untuk menipu kita semua? Tahu-tahu Yuta gacor gitu kan di chapter selanjutnya. Ya gua harap sih semoga yang terjadi adalah kemungkinan kedua. Ya udah mungkin gitu aja pembahasan kita kali ini. Makasih banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Sorry banget kalau isi video ini kebanyakan misuh-misuhnya. Sekian gua Indra dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.